Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku menunggu Alex di kamar, berharap pria itu kembali datang dan memberikan jawaban. Hampir 1 jam aku menunggu, namun Alex tak kunjung datang. Pada akhirnya aku pergi ke lantai bawah dan mencarinya. Menurut ART dan security, Alex pergi keluar dengan diantar supir. Aku kembali ke kamar, berusaha menebak dan menerka-nerka jalan pikiran Alex. Aku sudah menyampaikan maksudku secara baik-baik. Aku harap Alex bisa menerima keputusanku dan melepaskanku. Dek, Mama gak berniat misahin kamu sama Papa. Nanti akan ada masanya kamu mengerti keputusan Mama. Maafin Mama ya, Dek. Aku sedang berbaring sembari menunggu kabar Alex ketika mendengar ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Ya, masuk. Aku duduk untuk melihat siapa yang datang. Aku pikir itu Mbak Asih. Namun ternyata dugaanku salah. Bukan Mbak Asih yang datang, melainkan Winda. Maaf Bu, mengganggu waktu istirahatnya. Ya, ada apa Winda? Pak Yohan menyuruh saya untuk memaking baju-bajunya Ibu. Untuk apa? Mau kemana dia? Ke Singapura Bu. Beliau memerintahkan saya memesan tiketnya. Ke Singapura lagi. Apa telepon tadi dari Diana? Apa ini maksud dari kata-kata Alex? Untuk memberiku jawaban setelah kami bertemu lagi. Dia menggantungku lagi. Di mana dia sekarang? Di bandara, Bu. Izinkan saya untuk memaking baju beliau, Bu. Berapa lama dia di negara itu? Saya kurang tahu, Bu. Saya hanya memesan tiket keberangkatan. Lagi-lagi, aku harus menunggunya. Baiklah, aku akan tetap menunggu. Bukankah dia sudah biasa membuatku seperti ini? Kali ini aku tidak boleh terpengaruh oleh sikapnya. Pikiranku harus tetap tenang agar bayiku tetap baik-baik saja. Aku pergi ke ruang ganti dan mulai menyiapkan baju-baju Alex. Winda akan membantuku, tapi aku melarang. Rasanya aku tak rela melihat wanita lain menyiapkan perlengkapan Alex di depan mataku. Sungguh, perasaan yang lucu. Padahal sebentar lagi, aku juga akan berpisah dengan laki-laki itu. Winda, katakan pada dia, aku akan menunggunya. Aku harap dia memberikan jawaban yang aku mau. Baik, Bu. Akan saya sampaikan pesan Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Winda pergi dengan membawa koper Alex. Baiklah, Dek. Kita juga harus siap-siap. Nanti kalau Papa datang, kita bisa langsung pergi dari sini. Aku mengambil koperku dan mulai mempacking baju-bajuku. Untung saja barangku hanya sedikit. Jadi aku tidak akan kerepotan membawanya. Kita bisa pulang ke kota J. Ketemu kakek dan nenek, Dek. Kalau mereka tidak mau menerimamu, kita bisa ke Malang atau Surabaya. Kita masih punya banyak tempat tujuan. Jangan khawatir ya.
Selesai mempacking baju, aku kembali merenung. Kilatan demi kilatan ingatanku bersama Alex mulai berkeliaran di kepalaku. Dari kenangan membahagiakan sampai yang menyedihkan sekalipun. Cukup sampai di sini akhir cintaku. Cinta yang telah bersamaku selama 12 tahun. Sudah saatnya aku melepaskan diri dari perasaan ini dan membuat diriku dan anakku bahagia. Aku yakin tanpa Alex pun kami bisa bahagia. Sudah hari ketiga, namun Alex tak kunjung datang. Mungkin kali ini pun aku akan menunggu lebih lama dari sebelumnya. Semakin lama menunggu, perasaan khawatir dan was-was mulai menghantuiku. Aku takut Alex menolak untuk melepasku dan penderitaan ini tidak akan pernah berakhir. Cara apa yang harus aku lakukan agar Alex mau melepaskanku? Berbicara secara baik-baik sudah aku lakukan. Haruskah aku pergi diam-diam? Bila aku melakukan hal itu, Alex pasti akan mencariku dan membuat kehebohan. Orang tuaku juga pasti akan mengkhawatirkanku. Sepertinya pilihan terakhir. Aku tetap harus sabar menunggunya datang. Datanglah ke Resto de Luna. Winda akan mengantarmu. Aku akan memberimu jawaban. Di hari keempat, aku mendapatkan pesan dari Alex. Perasaanku tidak karuan. Ada rasa takut sekaligus cemas. Aku harap Alex tidak membuat masalah ini menjadi lebih rumit dan mau segera melepasku. Silakan memakai ini, Bu. Winda menyerahkan sebuah kotak yang berukuran cukup besar. Apa ini, Win? Pak Johan menyuruh saya untuk memberikan ini pada Anda. Aku menerima kotak itu dan membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah gaun hamil berwarna baby pink. Gaun itu berlengan panjang dan selutut. Lengan dari gaun itu transparan, yang mana terdapat pita lilih di ujung lengannya. Bagian bawah gaun terdapat rumbai-rumbai transparan, yang membuat gaun itu terlihat lebih feminim. Sementara di bagian perut terdapat pita tipis yang berguna untuk menyesuaikan lekuk pemakainya. Secara keseluruhan, gaun itu sangat cantik. Kenapa aku harus memakai gaun ini? Saya kurang tahu, Bu. Saya hanya menuruti perintah dari Pak Johan. Di mana dia? Saya rasa beliau sedang menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Baiklah, aku akan segera memakainya. Semakin cepat aku bertemu dengannya, semakin cepat masa ini selesai. Ada lagi yang harus aku pakai? Iya, Bu. Ini sepatu dan tas Anda. Winda menyerahkan sepatu flat dan tas berwarna pink. Sungguh, si Johan ini suka sekali melihatku memakai baju pink. Aku akan menuruti semua permintaannya. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku patuh terhadapnya. Winda membantuku berhias. Dia memoles wajahku dengan make up flawless dan menata rambut hitamku. Aku melihat tampilanku di kaca. Aku terlihat lebih segar dan muda dibanding umurku. Aku terlihat seperti mama muda yang cantik. Tampilan yang cocok bertemu dengan Alex untuk terakhir kali.
Aku sudah siap, Win. Ayo kita berangkat. Baik, Bu. Winda membawaku ke restoran Eropa yang terletak di Jakarta Utara. Di sepanjang perjalanan, aku menekan rasa gugupku dengan meminum air mineral dan menggosok-gosok tanganku. Aku berharap Alex memberi jawaban yang kuinginkan. Namun di sisi hatiku yang lain muncul perasaan sedih dan sakit bila itu benar-benar terjadi. Sungguh, mengapa hatiku menjadi rumit seperti ini? Setelah setengah jam perjalanan, mobil berhenti di salah satu resto bernuansa Eropa. Resto itu menyuguhkan konsep teduh dan nyaman. Di depan resto terdapat banyak tanaman, sehingga akan membuat pengunjung betah untuk berada di sana dalam jangka waktu yang lama. Resto itu memiliki konsep bangunan berkaca dengan jendela-jendela besar, sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan di luar resto. Banyak lampu hias berwarna kuning menghiasi sudut-sudutnya, sehingga sekilas mengingatkan kita akan kumpulan kunang-kunang. Winda membawaku memasuki resto. Di dalam resto terdapat pohon besar dan rindang, di mana di setiap rantingnya dihiasi oleh lampu berwarna temaram. Di setiap ruangan dihias oleh taman dan bunga-bunga cantik. Hampir di setiap sudut ruangan didekor layaknya pesta perayaan pernikahan atau pertunangan. Winda, apa kita tidak salah masuk resto? Tidak, Bu. Saya sangat yakin disinilah tempatnya. Dan itu Pak Yohan. Winda mengedipkan matanya, memberi aba-aba padaku untuk melihat arah pandangnya. Benar juga, aku melihat Alex di sana. Melihatku datang, dia langsung berdiri dan berjalan ke arahku. Alex memakai baju slim fit berwarna putih tulang. Lengan panjangnya dia gulung hingga tampak otot-otot lengannya. Dia memakai celana berwarna beige dan sepatu coklat. Penampilannya itu mengingatkanku akan pertemuan pertama kita pada saat reuni. Alex menyisir rambutnya dengan rapi dan berjalan ke arahku dengan percaya diri. Penampilannya yang luar biasa tampan menggoyahkan hatiku. Sanggupkah aku berpisah dengan laki-laki ini? Awalnya tatapanku terpaku hanya pada Alex. Sebelum akhirnya aku menyadari sosok-sosok di belakang pria itu. Aku melihat kumpulan orang-orang yang tengah duduk di meja besar di belakang Alex. Aku mengenali beberapa orang di sana. Terlebih lagi dengan sosok cantik yang tengah melambai-lambaikan tangannya padaku. Iya, aku melihat Diana di sana. Seketika perasaan mual dan pusing melandahku. Perutku bergejolak. Sementara hantaman rasa pusing di kepala membuat pandanganku bergoyang. Keringat dingin membasahi pelipisku. Tubuhku mulai goyah. Pandanganku sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Aku tidak sanggup berdiri lagi. Sebelum aku benar-benar terjatuh, aku merasakan tangan kuat menopang tubuhku dan membawaku ke dalam pelukannya.
Kansa, aku mendengar suara teriakan Alek dan suara beberapa langkah orang yang menghampiriku. Wajah-wajah mereka tampak sangat cemas. Aku menatap wajah cemas Alek untuk terakhir kali. Sebelum akhirnya, aku tak sadarkan diri. Awalnya, aku tidak menyadari keberadaannya. Dia bagaikan makhluk transparan di kelasku. Tidak ada yang menganggap atau mempedulikannya. Aku pun awalnya juga tidak peduli dengannya. Hingga akhirnya aku menatap mata polos itu. Hei, pinjam tik-ek dong. Wajahnya terlihat gugup. Dia tampak sulit berkata-kata. Dia menganggukkan kepalanya dan menyerahkan tip-ek itu padaku. Aku melihat wajahnya sekilas. Tidak ada yang menarik pada wajahnya. Secara keseluruhan, dia gadis yang biasa-biasa saja. Orang tidak akan repot-repot untuk melihatnya 2 kali bila berpapasan di jalan dengannya. Hanya saja, mata di balik kacamata itu menarikku. Mengingatkanku akan mata seekor kucing yang ditelantarkan oleh tuannya. Polos, rapuh, dan minta dikasihani. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku mencoba untuk mengajaknya bercakap-cakap. Namun sepertinya gadis itu terlalu menutup diri. Susah sekali untuk membuatnya membuka mulut. Baiklah. Sepertinya gadis ini tidak begitu menyukaiku. Oke, cukup sampai di sini. Masa bodohlah kalau dia tidak menyukaiku. Aku cukup mengacukannya saja. Sama seperti yang dilakukan teman yang lainnya. Aku menikmati hari-hariku seperti remaja pada umumnya. Sekolah, bermain futsal, nongkrong dengan teman, atau sekedar pacaran. Aku memiliki pacar yang cantik. Kami berasal dari SMP yang sama. Menurut orang, kami adalah pasangan yang sangat serasi. Banyak temanku yang iri padaku karena berhasil memacarinya. Hal itu menjadi semacam kebanggaan bagiku. Kalau boleh jujur, pada awalnya aku tidak begitu tertarik dengan Diana. Oke, dia memang cantik, tapi hanya sebatas itu pesonanya. Tidak ada hal lainnya. Aku memacarinya karena desakan teman-temanku. Itu menjadi semacam tantangan bagiku untuk menaklukkannya. Dan aku berhasil melakukan itu dengan mudah. Tanpa kami sadari, hubungan itu berlanjut hingga kami SMA. Kami menikmati hubungan itu sewajarnya. Pergi berkencan, makan di kafe, nonton film, dan menemaninya ke salon. Melakukan hal-hal kecil bersama. Tanpa aku sadari, aku mulai terbiasa dengan kehadiran Diana. Diana sering mengajakku ke rumahnya. Begitu pula sebaliknya. Kami saling mengenal orang tua satu sama lain. Orang tua kami merespon positif hubungan kami, seolah-olah merestui kami bila nantinya hubungan ini berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Diana adalah sosok yang manja, ingin selalu menjadi pusat perhatian dan tidak suka bila ada orang lain yang mendapatkan perhatian lebih darinya. Mungkin karena berasal dari keluarga berada dan memiliki paras di atas rata-rata hingga membentuk wataknya menjadi seperti itu. Overall, aku masih bisa menerima wataknya.
Sama seperti remaja laki-laki pada umumnya. Tentu saja dalam berpacaran aku mencoba hal-hal yang membuat penasaran. Misalnya bagaimana rasanya berpelukan dan berciuman dengan lawan jenis kita. Hal-hal yang membuat penasaran itu kutemukan jawabannya dalam diri Diana. Dia bagaikan mentorku. Entah dia belajar dari mana, aku tidak peduli. Hari ini sekolah kami melaksanakan ujian. Aku tahu gadis itu adalah anak yang tidak menonjol dalam bidang apapun. Aku cukup khawatir dengan masa depannya di sekolah ini. Aku menoleh ke belakang. Rupanya di ujian kali ini pun dia duduk di belakangku. Aku menatap wajahnya yang kebingungan, mirip seperti anak kucing yang terlantar. Ingin rasanya aku membawanya pulang dan merawatnya. Sungguh pemikiran yang lucu. "Kamu sudah selesai?" tanyaku. Si kucing menggelengkan kepalanya dengan wajah memelas. Entah harus tertawa atau kasihan melihatnya seperti itu. "Baiklah, kucing kecil bermata polos, aku memutuskan untuk membantumu. Lain kali kamu harus mendapatkan nilai dengan usahamu sendiri." Aku menulis jawaban di secari kertas kecil dan memberikan padanya. Ujian berlangsung seperti biasa. Ketika ujian selesai, kucing polos itu mentowel bahuku dan balas memberiku secari kertas. Sebelum aku sempat bereaksi, kucing itu sudah pergi menjauh. Aku tersenyum membaca kertas itu. "Terima kasih ya, sudah membantuku." Si kucing mulai mau berinteraksi denganku. Menarik juga. Selama hari-hari selanjutnya, aku tetap konsisten membantunya hingga ujian selesai. Hari terakhir ujian, aku mulai kembali mengajaknya berbicara lagi. "Namamu siapa?" tanyaku. Aku Kansa." Namanya Kansa ya? Nama yang bagus juga. Kamu dari SMP mana?" "SMP X. Di mana itu?" tanyaku bingung. Aku benar-benar tidak tahu dengan SMP yang dimaksud. Kansa berusaha menjelaskan padaku di mana letak sekolahnya. Aku hanya mengangguk-ngangguk kepala saja, pura-pura mengerti, padahal sama sekali tidak. "Kamu sendirian atau ada teman yang lain?" Aku sendirian." "Oh, pantas saja." Pantas kenapa? Kamu terlihat selalu sendiri." Terjawab sudah kenapa dia selalu sendiri. Dia menjadi satu-satunya anak SMP itu. "Lek, ayo ke kantin." Tiba-tiba segerombol temanku datang. Mau tidak mau aku harus mengikuti mereka. Hari ini cukup sampai di sini wawancara dengan si kucing polos. Besok lanjutkan lagi. Hari itu aku pulang sendiri. Seperti biasa, Diana menolak pulang bersamaku bila aku hanya membawa motor. Alasannya panas, takut kulitnya hitam. Oke, wajar dia berpikir seperti itu. Di mana-mana cewek cantik akan selalu menjaga tubuhnya, bukan? Tak terkecuali dengan Diana. Sebenarnya orang tuaku menyediakan mobil antar jemput buatku. Kalau aku mau, orang tuaku juga mengizinkanku untuk membawa mobil sendiri. Tapi buat apa? Tidak ada gunanya juga. Lebih enak bawa motor sendiri. Apalagi saat ini. Ketika aku bisa pulang sendiri, aku bisa bebas mampir ke sana kemari. Aku bisa mampir ke persewaan komik, main futsal, atau sekedar belajar mengasah kemampuan bergitarku.
Menjelang malam, aku pulang ke rumah disambut oleh ceramah Ibu Presiden. Pulang malam terus, Al? Dari mana saja kamu? Mana Diana? Kenapa tidak membawanya ke sini? Sebenarnya anak mama itu aku atau dia sih? Yang ditanyain Diana terus. Ambil saja dia sebagai anak mama. Dia cantik banget loh, Al. Mengingatkan mama waktu mama muda dulu. Pinter banget kamu cari pacar, Al. Dia anaknya Pak Andrian kan? Kok mama tahu? Tahulah, info mama kan banyak. Keluarga Pak Andrian setara dengan kita. Diana juga cantik. Kapan kamu akan mengenalkan kita, Al? Maksud mama? Ya, ngenalin mama papa ke calon besan. Kamu harus segera mengikat Diana, Al. Keburu diambil orang dia. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku. Sungguh tidak mengerti dengan cara berpikir ibu presidenku ini. Aku baru 16 tahun, tapi mamaku sudah berbicara hal ini. Luar biasa lucu. Aku tidak menghiraukan ucapan mama lagi. Aku naik ke lantai 2, pergi ke tempat persembunyianku. Al, kalau kamu nggak mau, biar kakakmu saja yang mengikatnya. Mama sih terserah, mau kamu atau kakakmu. Yang penting segera ikat Diana, Al. Kamu dengar mama ngomong, Al? Aku tidak mau mendengarkan ucapan mamaku yang tidak masuk akal. Aku memilih menutup telingaku dengan handphone dan mendengarkan musik keras-keras. Entah mengapa tiba-tiba sekelibat mata polos itu terbesit di benakku. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku, menghapus mata itu dari pikiranku. Namun bukannya terhapus, sosoknya malah semakin muncul di benakku. Kegugupan, kebingungan, kepolosan, keluguhannya menari-nari di benakku, membuatku bertanya-tanya dan berpikir, apa maksud dari ini semua? Kucing, sepertinya aku harus memeliharamu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.